Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita masuk ke segmen 3, yaitu dengan topik hukum Newton 2 pada streamline. Nah, berdasarkan pembahasan pada segmen sebelumnya, kita tahu bahwa gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dalam analisis ini adalah gaya gravitasi dan juga gaya akibat tekanan ya. Nah, kemudian terkait dengan ini kita breakdown kembali dari DBB atau diagram beda bebas ini, kemudian hingga menjadi gambar seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita akan meninjau dari suatu partikel yang sangat kecil, oleh karena itu di sini kita ini ya kita sebut sebagai dimensinya itu delta S, delta N, dan juga delta Y di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan posisinya juga, nah kondisinya ini dia dimiringkan ya, sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai dari theta atau sudut ya. Kenapa diberikan theta di sini? Karena kita bisa memutar-mutar partikel ini hingga 360 derajat ya. Kalau misalnya kita meninjaunya pada theta sama dengan 0, nah itu berarti penurunannya kurang menantang ya. Nah, kemudian jika secara globalnya di sini ya terkait dengan free body diagram dari fluid particle ya, itu terkait dengan ininya gaya-gayanya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tegak lurus terhadap partikel di sini, ini partikelnya adalah bentuknya itu kotak ya, sebenarnya kubus sebenarnya, dan di sini ada particle thickness juga sebenarnya. Nah, tapi di sini kita meninjaunya hanya dalam bentuk dua dimensi saja. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa yang tegak lurus di sini ini adalah tekanan ya. Jadi tekanan yang sebelah kiri ini negatif P dikurangi do PS, yang sebelah kanan P ditambah do delta PS. Sedangkan ini ada tekanan yang bawah dan juga ini ada tekanan yang atas ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita meninjau dari center of gravity di sini, yang sedangkan W di sini W ya, ini adalah berat ya, dan beratnya di sini itu diproyeksi dari arah normal dan juga arah ininya ya. Nah, yang pasti ini terkait dengan theta dan trigonometri ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah hubungan antara delta S dan juga delta Z terhadap theta. Ini artinya terkait dengan trigonometrinya. Sedangkan untuk ininya, normal to streamline-nya itu ya seperti ini ya. Ini adalah konsep dari trigonometri saja. Dan kemudian tidak lupa di sini ada faktor R ya. Jadi adalah radius dari streamline-nya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan koordinat ini ya, koordinat polar ya dibandingkan dengan koordinat kartesian. Nah, kemudian kita lanjutkan analisis ini terkait dengan penerapan hukum kedua Newton sepanjang streamline ya. Jadi di sini kita akan memfokuskan pada sumbu S-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita tahu bahwa FMA itu adalah delta Fs-nya itu sigma ya. Jadi gaya-gaya yang terjadi tadi sebelumnya kita telah jelaskan bahwa pada segmen sebelumnya itu gaya yang terjadi adalah akibat gravitasi dan juga tekanan sama dengan delta massa dikalikan akselerasinya. Atau misalnya di sini DAS ini kita breakdown menjadi pada arah streamwise acceleration sehingga V do V per do S dikalikan delta M. Nah, sedangkan delta M di sini ini adalah rho dikalikan delta volumenya ya. Nah, kemudian terkait dengan berat di sini ya. Nah, beratnya ini yang kita tinjau itu adalah yang terhadap streamwise-nya atau yang di sini ya, karena kita meninjau terhadap sumbu S-nya. Nah, sehingga di sini harus kita olah secara trigonometri sehingga kita tahu bahwa hubungan dari delta W terhadap delta WS ini adalah delta WS sama dengan minus delta W dikalikan dengan sin theta ya. Atau di sini terkait dengan W atau berat yaitu adalah gamma dikalikan delta volumenya. Nah, kemudian terkait dengan tekanan di sini ya, ini telah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Delta PS itu adalah kalau misalnya ini terhadap aturan rantai ya, ini adalah do P per do S atau perubahan tekanan terhadap S dikalikan dengan do S per 2. Nah, kemudian terkait dengan ininya ya, gaya yang terjadi akibat tekanan ya. Jadi di sini kita melihat pada yang S saja, artinya kita melihat yang bagian sebelah kanan dan kiri, jadi sama dengan P min delta PS dan seterusnya, yaitu yang sebelah kiri dikurangi dengan yang sebelah kanan ya. Nah, di sini kita bisa substitusi bagian delta PS ini ke dalam sini ya. Nah, sehingga dan juga ini dikarenakan ada negatif, maka kita bisa mencoret bagian P di sini, sehingga hasilnya itu adalah minus 2 delta PS dikalikan dengan delta N, dan delta Y ini terkait dengan ini ya, area ya. Nah, kemudian terkait dengan delta PS di sini kita bisa ganti juga menjadi substitusi kembali menjadi ini, artinya do P per do S dikalikan dengan delta S, delta N, dan delta Y, dan ini adalah volume ya, delta volume, sehingga terkait dengan gaya akibat tekanan ini adalah negatif
do PS per do S dikalikan dengan delta V. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu bahwa ini kita substitusikan ya terkait dengan delta Fs-nya sigmanya. Ini adalah akibat dari gravitasi dan juga ini akibat tekanan, sehingga hasilnya itu adalah negatif gamma sin theta minus do P per do S dikalikan dengan delta volume. Nah, kemudian dari persamaan ini adalah hanya untuk sigma delta Fs-nya saja. Nah, kemudian kita kembali ke FMA-nya kembali ya. Jadi di sini harus disamakan terhadap delta massa yang telah ada pada persamaan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah digabungkan antara delta Fs-nya atau sigma F-nya, dan ini adalah bagian dari massa dikalikan dengan akselerasinya, atau misalnya di sini rho V dikalikan do V per do S ya. Nah, kemudian terkait dengan kelanjutannya bahwa di sini kita bisa mengubah persamaan ini kalau misalnya sin theta itu adalah ini sin theta terkait dengan dz per ds ya, ini adalah trigonometrinya. Kemudian terkait dengan do p per do s, ini kalau misalnya kita melihat secara kecil berarti dp per ds sama dengan, nah ini terkait dengan v dikalikan do v per do s, ini bisa kita ubah bentuk dari matematiknya menjadi setengah dv kuadrat per ds ya. Jadi dari bentuknya do seperti ini turunan parsial hingga kita menjadi turunan biasa seperti ds dz sini ya. Nah, kemudian terkait dengan analisisnya ini adalah sepanjang streamline ya. Jadi ini diturunkan berdasarkan pada sumbu S. Nah, jadi sehingga misal di sini kita bisa ubah kembali ini semuanya dikalikan dengan ds-nya, sehingga di sini adalah dp ditambah setengah rho dv kuadrat ditambah dengan gamma dikalikan dz-nya itu akan sama dengan 0. Artinya ds-nya di sini kita hilangkan semua ya. Nah, ini perlu diingat bahwa ini analisisnya sepanjang streamline. Nah, sehingga dari persamaan dari d di sini kita integralkan dan ini akan menghasilkan sebuah konstanta C di sini ya. Nah, sehingga dengan kesimpulan bahwa P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah gamma kali Z itu adalah konstan sepanjang streamline ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita meninjau sepanjang streamline ya, misalnya streamline 1 ini bagian sini ya, ini adalah 1, kemudian ini adalah 2. Jadi pada analisis ini ya, pada analisis dinamika fluida ini, jadi kita membicarakan terkait dengan tekanan statik, kemudian terkait dengan energi kinetik, dan juga energi potensialnya itu jumlahnya itu adalah konstan sepanjang streamline ya. Hanya saja yang berubah itu adalah sebagai contoh misalnya pada kecepatan pada poin 1 di sini energi kinetiknya kecil, dan kemudian pada poin 2 di sini terdapat akselerasi kecepatan sehingga energi kinetiknya membesar. Nah, tetapi dia akan terjadi pengurangan seperti contoh misalnya tekanannya akan berkurang dan juga Z-nya juga bisa jadi berkurang atau bertambah. Jadi ini adalah suatu kekekalan energi terhadap tekanan, energi kinetik dan juga ini ya, dan juga energi potensialnya itu adalah konstan sepanjang streamline. Jadi ini adalah kesimpulannya bahwa ini adalah persamaan Bernoulli ya. Jadi tekanan ditambah setengah rho V kuadrat energi kinetik ditambahkan dengan gamma atau rho G dikalikan dengan Z, ini adalah konstan sepanjang streamline. Jadi atau kita sebut sebagai persamaan Bernoulli ya. Nah, persamaan Bernoulli ini sangat sangat umum digunakan pada kasus-kasus mekanika fluida ya, dan bahkan kalau misalnya dalam dunia kerja pun ini masih sangat sering digunakan untuk analisis singkat dari sistem fluida. Nah, kemudian tidak lupa bahwa persamaan Bernoulli ini asumsi secara umum adalah fluida invisit, non-viskos ya. Jadi termasuk di sini konduktivitas termal diabaikan dan juga tidak ada perpindahan panas. Kemudian aliran itu adalah steady dan ini adalah aliran incompressible. Kalau misalnya aliran kompresibel kita akan membahasnya pada kuliah lanjutannya ya, yaitu kuliah mekanika fluida pada bab aliran kompresibel, dan juga yang terakhir itu adalah aliran ditinjau pada streamline yang sama. Artinya kita tidak bisa menganalisis persamaan Bernoulli ini pada streamline yang berbeda. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 dengan topik hukum 2 Newton pada streamline ya. Nah, jika ada pembahasan yang kurang Anda pahami, Anda tentunya harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.